Oke ya. Oke, dari nomor 2 dulu ya. Tinjaulah sebuah kulit bola berradius R dengan rapat muatan luas sigma yang konstan. Bolanya berotasi terhadap sumbunya ya. Nah, oke. Ya, aku gambarkan dulu lah ya. Nah, oke. Ini ya. Jadi bola. Nah, ini sebenarnya bukan bola sih. Ini kesannya bola berongga ya, tapi anggap saja bola ya gitu ya. Nah, bola ini gitu ya diputar terhadap sumbunya. Berarti dari tengah ya. Nah, loh, gini ya. Nah, tuh. Ini diputar dari sini. Nah, di situ diputar dengan sudut omega. Gitu ya. Nah, omega. Nah, loh mas, kok mutarnya dari situ sedangkan gambarnya itu nggak seperti itu? Ya betul, kita mulai dari kasus yang paling sederhana dulu ya. Nah, rapat muatannya sigma seperti gambar di bawah. Tentukanlah potensial vektor akibat rotasi bola di luar bola. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti itu gini ya, ini kasus satu. Nah, kita coba gambarkan gimana kalau misalkan, nah, ya, misalkan diputar ya. Nah, diputarnya tuh dari sini ya. Ini dengan kecepatan sudut omega gitu ya. Nah, ini. Nah, ini tak geser ke sana gitu ya. Nah, oke, ini tak gambarkan dulu sudut-sudut yang penting di sini. Ini informasi-informasi yang sangat berharga. Di sini ada bagian X dan ada bagian Y-nya. Ya. Oke, ini X, ini Y, ini Z. Gitu ya. Oke. Nah, oke, sudut-sudut pentingnya ini tak gambarkan dulu. Nah, ini ke sana, ini R ya. Nah, itu R tebal ya. Nah, kita sebut R vektor gini ya. Dan sudut ininya ini adalah saya. Ini ya. Ini lo hilang. Oh, sebentar. Ini saya. Nah, ini ya. Ini. Terus ini kenapa pakai saya? Kita ikut Pak Bobi lah. Manut saja. Apa kata Pak Bobi. Nah, terus sudut ini itu tadi itu adalah sudut C, terus ini adalah sudut sudut ruangnya, di sini R aksen ya. Nah, R aksen ini biasanya menyatakan sumber ya. Ini, oh shit. Nah, ini R aksen, ada sudutnya nih, sudutnya theta aksen nih. Nah, ini ya, ini sudutnya theta aksen, terus yang ini, nah, sudutnya V aksen. Jadi apa bedanya? Sudut V aksen itu sudut apa? Sudut azimutal ya. Dan theta itu sudut polarnya yang merupakan punyanya sumber R aksen, sumber sumber arusnya ya. Sedangkan sudut psi itu sudut polar juga, tapi yang menyebabkan dia berputar, sudut putarnya seperti itu ya. Oke. Pertanyaannya adalah potensial vektor di luar bola, ya. Vektor itu A ya. Nah, di luar bola. Nah, ini Dek Kamila harus inget ya. Nah, persamaan potensial vektor itu gimana Dek? Gini ya. Nah,
Dek Kamila harus mulai dari sini. Nah, jangan mulai dari medan magnet. Meskipun bisa, tapi sangat ribet gitu ya. Berubah kan bisa, B itu rotasi A. Ya, itu nggak salah, bersamanya nggak salah, tapi Pak Bobi minta di sini dari A-nya dulu. Nah, jadi kok jangan mulai dari sini. Ini untuk menjawab B. Tapi mulailah dari definisi A. Definisi A tuh gini ya. Mu 0 per 4 pi, ini ingat pelajaran S1 ya. K ini ingat sumbernya adalah R aksen dibagi R ini ya, dA aksen. Nah, jadi KR ini biar kita tahu ya, KR di sini ini adalah rapat muatan luasan. Nah, secara matematis dia bentuknya gini, sigma dikalikan V. V itu apa? V itu adalah kecepatannya. Maka nanti sangat perlu kita memakai V ya. Sigmanya ini adalah rapat muatan luasan juga. Rapat arus. Kok luas muatan salah ya. Ini sigma ini baru rapat muatan luas. Dari mana sigma? Sigma itu dari sini. Rapat muatan perluas sigma yang konstan gitu ya. Maka K di sini sangat bergantung pada V. Itu ya, kita bisa tuliskan ya. Mu 0 karena ini konstan, ya sudah keluarkan ya. Ini per 4 pi integral V gini ya. dA aksen dibagi R. Nah, R cacing itu jarak sumber ke titik yang diinginkan. Nah, Dek Kamila bener nggak mulainya kayak gini kemarin, Dek? Eh, yang rumus vektor A-nya benar, Mas. Hmm. Nah, ya mulainya Tapi dari sini. bingung finishing biasanya, iya. Ya, ya sudah. Nah, ini Dek Kamila ingat ya, nanti ini DA aksen. Nah, jangan lupa ini selalu main-mainkan nih. Nah, ini kan memainkan Fismatnya nih. DA aksen ini pernah tak kasih elemen luasan pada permukaan bola itu gimana? Jari-jari kuadratnya yang katanya Pak Bobi jari-jari R besar di soalnya. Terus sin theta, theta apa? Theta aksen, sumber d theta aksen, dv aksen, gitu ya. Oleh karena itu, nanti ini jadinya mu 0 sigma per 4 pi, integralnya sudah pasti 2 ya. Satunya terhadap theta, satunya terhadap v aksen, gitu ya. Nah, jelas nanti ini v aksen itu 0 sampai 2 pi dan tetanya 0 sampai pi. Seperti itu. Tuh ya. Dan R cacing ini, nah ingat-ingat ya, sekalian aja lah ya biar nggak lama-lama. R cacing ini ya ini jarak vektorialnya, yaitu ini. Nah, R vektornya tambahkan R kecilnya. Nah, gini ya. Oh sorry, kok tambah dikurangi harusnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah pernah tak singgung juga. Ini ya, R kuadrat tambah R kecil kuadrat min 2R R kecil cos theta gitu ya. Maka kita bisa tuliskan saja di sini. Nah, masukkan ya. Nah, masukkan di sini. Nih, nah ini integralnya nggak sepele kayaknya ya. R kuadrat tambah R kecil kuadrat min 2R besar R kecil cos theta V kecil dA aksennya ini adalah R kuadrat sin theta aksen d theta aksen dv aksen. Oh ya, ini cos theta-nya harus aksen ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini V-nya itu gimana, Mas? V-nya. Nah, ini ya, V-nya ini. Nah, ayo, Dek Kamila ingat ya. Eh di fisika dasar satu apa? Omega cross terus apa? Ayo, cross R aksen ya. Nah, jadi sumbernya yang diputar, Dek. Gitu. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Nah, ingat ya. Nah, ini sekarang permainannya nih di sini nih. Nah, ini Dek Kamila. Nah, hati-hati. Ini Pak Bobi ini iseng banget ya. Ini tes fisika dasar ya. Nah, oke, ini Dek Kamila bisa koreksikan, Dek. Nah, di sini. Nah, ini sama di sini ya. Nah, ini ya. Oke, ini
proyeksikan ke sini deh, ada apa di sini? Berarti ini jadinya gimana? Kalau kata SMA itu omega sin psi, ya kan ya? Kalau proyeksi ke atas, jadi gimana di Kamila? Omega cos psi. Maka di Kamila bisa dilihat di sini deh. Omeganya ada pada arah x yang diwakili oleh omega sin psi x tambahkan omega cos psi z. Betul gitu di Kamila? Betul ya. Nah, itu harus telaten. Nah, berarti ini apa tadi? Omega sin x apa tadi? Kok sin x ya? Sin si x topi tambahkan omega cos si z topi. Nah, terus gimana dengan R aksennya, Mas? R aksennya, ingat deh Kamila. Nah, R aksennya itu merupakan, ingat, jarak jarak radialnya dari bola itu dek, ada bagian x-nya dek, x x, y y, z z. Nah, masing-masing ini dek Kamila, ingat definisi koordinat bola yang pernah tak ajarin. X-nya itu dek r sin theta aksen cos v aksen. Nah, x topi. Y-nya apa itu? R sin theta aksen sin v aksen. Nah, itu ya deh ya. Y topi tambahkan, kalau Z-nya apa deh Kamila? R cos theta aksen Z topi. Nah, ini harus di-define dengan benar. Ini panjang nih caranya. Ini bagian yang ngeselin ya. Nah, tapi it's okay lah. Ini V. Nah, ini omega cross R. Dek Kamila pakai cara gini ya. Kalau dia S1 ya. Ini X, ini Y, ini Z ya. Nah, gitu ya. Yang bagian X-nya, omega, ini omeganya dulu. Yang ini bagian X-nya, omega sin psi ya. Ini nggak ada Y-nya ya, berarti 0. Yang ini omega cos psi, gitu ya. Nah, terus di sini ada bagian R aksennya deh. Ini bagian X-nya, apa itu? R sin theta aksen cos V aksen ya deh ya. Yang ini R sin theta aksen sin V aksen ya deh ya. Ini cos theta aksen ya deh ya. Gitu. Nah, ya sudah determinankan ini X topi. Nah, langsung aja. Ini berarti ini 0 kali cos theta 0 ya. Nah, ini pasti di Kamila aku agak paham ya deh ya. Ini silangkan ya, ini kali ini dikurangi ya. Berarti ini minus omega R sin theta aksen sin V aksen cos si, gitu ya deh ya. Nah, bagian yang Y topi plus ya. Ini berarti ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini. Berarti apa itu? Omega sin psi cos theta aksen gitu ya, dikurangi dengan omega ini, oh sorry, ini ada R nya ya deh, lupa. Nah, ini omega R ya. Nah, terus dikurangi omega cos psi sin theta aksen cos V aksen, ada R nya ya. Ini apa ini? Cos theta aksen ya dia. Tambahkan Z nya, kok kebanyakan ya? Cos psi sin theta aksen cos V. Oh, ini nggak ada ya cos theta aksen, kebanyakan ya. Z nya berarti ini kali ini, ini kali ini kan 0 ya. Berarti ini omega R sin psi sin theta aksen sin V aksen, gitu ya. Ada 3 part berarti ini ya, ada 3 part. Nah, kita tak sederhanakan saja lah ya. Berarti ini V nya ya, ini omega R nya tak keluarin lah ya, ini. Terus yang bagian X nya itu adalah cos si, gitu ya, sin theta aksen sin V aksen ya. Nah, dikalikan X tambahkan dengan ini ya, yang bagian Y yaitu cos psi sin theta aksen cos V aksen ya dia. Nah, dikurangi sin psi gitu ya, cos theta aksen gitu ya. Ini ya, sin psi
cos theta aksen. Nah ini yang ini maksudku. Nah, ini cos theta aksen ya. Loh, ini ya cos theta aksen ya. Tuh, ini bagian yang Y ya. Terus yang bagian Z. Nah, yang bagian Z tadi itu sin psi gitu ya. Sin theta aksen, sin V aksen ya deh ya pada arah Z. Itu ya. Nah, sampai sini aman ya. Oke, sebentar ya. Bentar. Aman ya? Gitu. Nah, tapi kan masih ada kerjaan lagi nih kita. Apa kerjaannya? Integralkan. Ini yang bayangkan ya. Ini equationnya itu segini. Kita disuruh integralkan. Aku kopas dulu. Ini. Nah, ini ya. Nah, berarti kita integralkan ini. Tuh ya. Dengan V-nya tuh seperti ini. Nah, bisa dibayangkan nih. Oke, tapi ini kita bisa simplified ya dia. Nah, oke. Sekarang, nah makanya ini kan kalau kita masukkan di sini sangat banyak deh. Nah, dan sangat gak mungkin kalau kita masukkan ke sini. Tapi ini kita bisa peka sama equationnya, gitu ya deh ya. Pekanya gimana mas? Maksudnya, ini perhatikan bagian ini. Sin V aksen, cos V aksen. Oke. Nah, ini diintegralkan terhadap dv aksen. 3 ini ya. Masukkan ke sini, diintegralkan terhadap dv aksen. Berarti ini nanti pastilah ada bagian yang theta, kan betul ya? Ini d theta aksen dan atau ada bagian yang dv aksen. Ini ya. Nah, ini pasti ada bagian yang apa itu? Sin V aksen dan ada bagian yang cos V aksen, betul nggak? Betul ya. Nah, ini kalau kita integralkan terhadap baik sin V cos V diintegralkan terhadap dengan batas 2pi, pasti hasilnya adalah 0 gitu ya. Maka kita cuma butuh mengintegralkan bagian yang ini saja, gitu ya. Yang bagian yang Y saja, gitu ya dek ya. Maka kalau begitu kita menyisakan bagian yang ini ya, mu 0 per 4pi. Nah, sehingga nanti bagian yang dv ini cukup kita integralkan gini aja kan, karena nggak ada fungsi v di situ ya. Terus di sini 0pi ini ya, ini minus ya, sin v cos theta aksen ya, sin psi cos theta aksen ya, dibagi, nah ini dikalikan apa nih, r kuadrat ya, sin theta aksen ya, d theta aksen. Jangan lupa di sini ada omega r-nya. Nah, ini ada omega r. Nah, tak keluarin ya. Terus ini dikalikan akar. Nah, ini ada ya. R kuadrat tambah R kuadrat. Ini ya. Tuh. Nah, tapi tetap pertanyaannya gimana cara integralinya? Kan gitu ya. Nah, oke, tak sederhanakan dulu lah ya. Ini yang bisa tak keluarin kan ini ya, min omega mu 0 r kali r pangkat 2 kan r pangkat 3 ya. Terus ada sin psi, ini integral ini kan 2pi ada ya. Nah, ini 2pi, berarti 2pi dibagi 4pi berapa? Per 2 ya. Ini 0pi, apa ini, sisa apa ini? Sin theta aksen cos theta aksen dibagi dengan ini ya, akar r kuadrat ini ya, min 2rr cos theta aksen d theta aksen, gitu ya deh ya. Nah, seperti itu. Nah,
gimana nih cara integralkannya? Nah, ini pekerjaan berat lagi. Celakanya Pak Bobi ini nggak ngasih apa namanya clue integral, ini hasilnya itu gitu kan, harusnya dikasih ya. Cheat sheet perumusan integral itu harus dikasih seharusnya. Nah, tapi it's okay lah, kita harus turunkan berarti. Nah, misalkan U sama dengan cos theta aksen ya deh ya, berarti nanti ketika theta aksennya 0, berarti U nya itu sama dengan 1 ya, cos 0 kan 1 ya. Ketika theta aksennya sama dengan pi, maka di sini U-nya sama dengan min 1. Sehingga batasnya itu dari min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, oke. Berarti bagian yang ini, nah, integralnya kita bisa mainkan lagi ya dari min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan eh, apa namanya? Ini U-nya cos theta, apa namanya? Cos theta, berarti gimana? Kan kita bisa turunkan ya, du per d theta, berarti kan ini sama dengan min sin theta gitu ya deh ya. Nah, ini oh sorry, ketika apa nih, ketika nilainya 0, ini kan 1 ya, berarti 1 sampai min 1 ya deh ya. Dan ini apa namanya, sin theta aksen itu ya deh ya, cos theta aksennya kan U ya. Nah, dibagi akar R kuadrat gitu ya, tambah R kecil kuadrat min 2R RU ya deh ya. D theta aksennya di sini sama dengan min DU per sin theta ya. Ini min, nah, min DU per sin theta gitu ya deh ya. Coret coret. Nah, berarti hasilnya minus itu. Nah, oke. Berarti ini menghasilkan apa? Nah, menghasilkan minus 1 min 1. Nah, ini kan minus 1 min 1 kan boleh aja ditukar jadi gini ya. Boleh aja tak tukar jadi gini. Min 1 1 ya, minusnya hilang ya. Kan boleh aja gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan ya. Ini sama dengan min 1 sampai 1 U gitu ya. Dibagi akar ya, R kuadrat tambah R kuadrat min 2R RU. Nah, DU gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya lagi hasil integral ini tuh berapa? Gitu ya. Nah, oke. Itulah PR-nya. Nah, oke ya. Coba yuk kita bedah ini yuk. Nah, ini R kuadrat dikurangi 2R RU min R kuadrat ini kan sama dengan apa ya kira-kira ya? Nah, apakah sama dengan ini ya? R plus R kuadrat. Enggak ya, harusnya ya. Sama sekali enggak ya. Nah, enggak ya. Bukan ya. Nah, Iya, masalahnya ada U-nya ya. ada U-nya. Kalau U-nya tak keluarin, oh, coba ya gini ya. Tadi kan gini ya, R kuadrat plus R kuadrat min 2R RU. Kalau ini tak keluarin jadi gini ya. R atau gini, U kuadratnya aku keluarin. Berarti R kuadrat per U kuadrat tambahkan R kuadrat per U kuadrat min 2R R per U gitu ya. Nah, kalau begitu berarti ini U kuadrat, yang ini yang di dalam ini kan boleh jadi seperti ini ya. Nah, sorry, ini R plus U min R per U pangkat 2, boleh nggak ya jadi gini ya? Coba kita cek ya. Ini R kuadrat per U kuadrat ya, min 2, sorry,
min min r per u, min r per u plus r kuadrat per u kuadrat. Bisa gitu ya? Nah, betul ya? Oke, betul. Nah, oke. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, tapi dengan syarat u kuadratnya harus dikeluarkan. Nah, kalau gitu ya, kalau gitu ini bisa disederhanakan lagi gini nggak ya? U kuadrat ini sama kan menyebutnya ya, r min r per u pangkat 2 gitu ya. Ini coret, ini coret ya, berarti sama dengan r min r pangkat 2. Kok boleh nggak ya gini ya? Ada yang salah nggak ya? Harusnya nggak boleh sih. Bentar. Itu kayak kembali ke asumsi yang awal berarti ya, Mas. Kok yang awal ya? Aneh, tapi U-nya nggak muncul. Heeh. Jabarku apakah ada yang salah ya? Coba ya, aku pengen gini ya. R min U, R per U, R per U. Nah, R per U, apakah ini sama? R kuadrat per U kuadrat ya. Ini kali ini ya. Min R per U. Oh, kuadrat. Sorry, ini kuadrat ya. Min R per U kuadrat. Ininya, U yang ini nggak kuadrat. Ini masalahnya. U yang ini. Nggak bisa berarti. Nah, nggak bisa ya. Jadi tetap kekurangan U gitu. Nah, iya ya, nggak bisa ya, wis bener gini aja. Dan memang berarti pada dasarnya nggak bisa diintegralkan dengan cara ini. Nah, berarti pakai ini. Apa tuh namanya? Teknik substitusi. Benar. Tak coba ya pakai ChatGPT ya. Udah menyerah. Kalau bener-bener calculusable ini. Ya, aku lagi mikirin metode yang kalkulus itu yang tepat apa ya kira-kira ya. Saya kemarin UTS nggak dikerjain integralnya, Mas. Nah, iya, Iya. harusnya ada sih ini. Bisa nih, bisa diintegralkan nih. Kalau Karena bingung aja. uh, tadi kalau r plus r kuadrat itu kan r kuadrat ya, tambahkan r kecil kuadrat tambah 2r r 2r 2r r r kecil r besar. Nah, boleh nggak ya ini tak jadikan gini, r kuadrat tambah r kuadrat tambah 2r r besar. Nah, ini min 2r r besar u. Nah, suku pertama ini jadi r plus r kuadrat ya, min apa nih, 2r r besar, berarti ini 1 plus u ya, kayak gini. Nah, gitu. Nah, nanti ini gini ya. Nah, nanti ini jadinya gini ya, r plus r kuadrat 1 per 2r r besar 1 plus u. Nah, ini akar ini. Nah, 1 plus apa ini? Bukan akar, maaf. Ini dibagi, nah, gini ya. Gitu. Nah, jadi bentuk ini bisa disederhanakan jadi gini. Ini ya. U
Ini R plus R kuadrat bisa dikeluarkan ya, jadi R plus R ya, akar, nah akar 1 min 2R gini ya, 1 plus U dibagi R plus R pangkat 2 DU. Nah ini bisa pakai integral arcsin gitu ya. Nah bisa pakai integral arcsin nih. Nah caranya misalkan saja nanti ya, misalkan gini, misalkan V kuadrat gitu ya, V kuadratnya 2R R 1 plus U gini ya, R plus R pangkat 2. Nah nanti U nya ketemu ini. Nah ini kan gini ya, 1 plus U jadinya gini ya, V kuadrat R plus R kuadrat dibagi 2R R besar ya. Berarti ini U nya adalah gini ya, V kuadrat, sebenarnya ini konstanta yang useless ya, RR ini bisa diabaikan. Nah berarti nanti turunannya DU dV ini kan sama dengan 2V ya. Nah gini toh, coret-coret ya. Nah berarti masukkan ke sana sekarang. Nah ini batasnya biarin aja dulu lah. Ini min 1 sampai 1, U nya di sini adalah ini ya, U nya sama dengan ini, V kuadrat R gini toh, min 1 ya, ini R plus R pangkat 2 akar ini ya, 1 min V kuadrat gitu ya. Ini apa ini? Tadi ini kan DU ya, ini adalah DU, DU nya sama dengan ini. Nah berarti ini R plus R pangkat 2 per R besar dV ini ya, ini bisa dicoret ya, seperti itu. Nah oke ya, nanti gunakan nanti ya di kamilan ini, lanjutkan deh, ini akan misalkan saja V nya itu adalah sin theta gitu ya. Nah ini A sin theta ini pakai permisalan sin, nanti akan ketemu jawabannya apa. Nah jadi tak kasih clue ya, jawabannya nanti itu ini ya. Nah jawabannya nanti ini, nanti ada dua suku. Nah suku pertama yang ini V kuadrat dibagi ini, dan yang min 1 dibagi ini. Nah tapi nanti kalau tak gabungkan nanti jadinya gini ya, ini 1/3 R kuadrat R kecil kuadrat ya, ini nah, gitu ya, dikalikan akar ini ya. Nah ini hasilnya ya nanti ya, gitu. Ini batasnya dari min 1 sampai 1 gitu ya. Nah ini kalau dimasukkan nanti jadinya ini ya, ada bagian yang satu, yang plus 1 dulu. Nah masukkan kemana itu? Masukkan ke U nya. Berarti ini yang pertama, R kuadrat tambah R kecil kuadrat tambah RR itu ya. Nah dikalikan akar ini R kuadrat tambah R kecil kuadrat 2R besar R kecil. Nah dikurangi batasnya min 1, berarti ini ya, 1/3 gitu. Ini R kuadrat R kecil kuadrat tambah minus RR ya. Nah ini dikalikan akar ini. Nah ini ya, kalau ini minus berarti ini plus ya, 2RR saja gitu ya. Nah yang bagian ini bagian yang ini kan mirip kayak ini ya, R min R pangkat 2 ya. Nah terus bagian yang belakang ini, nah ini tanda absolut artinya selalu positif gitu ya. Ini adalah R plus R pangkat 2. Kalau diakarkan berarti kan habis, maka nanti akan sisa ini jawabannya. Ini 1/3 R besar kuadrat, ini keluarin ya. Nah oke. Terus yang ini, nah R kuadrat R kecil kuadrat gini ya.
Nah, ini kan jadinya R min R saja ya. Terus ini dikurangi yang ini. Gitu. Ini, nah, kalikan R plus R saja. Nah, itu ya. Itu bagian mana? Itu bagian hasil integralnya. Belum yang, nah, ini jadi nanti di Kamila proses ini ya. Proses ini, masukkan ini. Di Kamila harus detailkan ya. Detailkan itu. V sama dengan A sin theta. Masukkan, nanti kan ketemu ini. Gitu ya. Nah, ini ke sini dibuat appendix gitu ya. Jadi kalau misalkan di Kamila disuruhnya ngetik, nah ini ke sini kasih aja langsung jawaban ini, nanti di Kamila buat appendix itu di belakang. Ini apa namanya? Hasil penurunan integral ini dapat dilihat itu biar lebih rapi. Karena penurunan itu nggak masuk dalam penulisan biasanya. Gitu. Ini ya. Gitu. Nah, itu ya. Ini Oke Mas, berarti nanti yang nilai V-nya dimasukin ke situ. Nah nanti saya paling lama besok deh kayaknya saya kirim ya Mas. ah Takut keliru. Heeh. yes. Coba di kertas dulu ya. Baru diketik. Nggak tahu diketik apa ditulis tangan ya. Dua-duanya. Oh iya, coba ditulis tangan dulu aja. Nah, sampai Iya, benar. dua-duanya Nah, disuruh Bapak. itu ya. Tadi tak kasih clue itu. Panjang itu, integralkan tadi itu. Nah, oke. Tapi yang ditanya ini yang outside ya. Nah, sebentar. Kita harus kembalikan nih kepada definisi A-nya ini. Nah, mana tadi? Ini ya. Nah, ini definisi A-nya. Kita kembalikan lagi. Karena Pak Bobi ini kan orang teori, jadi penurunan itu harus detail. Ya. Dan hasil yang ini tadi adalah ini. Nah, ini hapus saja. Nah, ini hasil semuanya adalah ini ya. Nah, ini ya, shred. Nah, gitu. Nah, tapi kita harus lihat dulu. Pak Bobi mintanya ini. Apa ini? Pak Bobi mintanya potensial di luar bola ya. Nah, di luar bola berarti kan R besarnya lebih besar daripada R ya. Nah, ya sudah. Ini outside ya. Atau luar bola ya. Berarti ini kan gini ya. Min mu 0 omega R pangkat 3 sin psi dibagi dengan ini 3 kali 2 6 ya. Nah, itu. Terus ini R kecilnya lebih besar daripada R besar. Nah, berarti nggak ada pengaruh sebenarnya. Ini R kuadrat tambah R besar kuadrat tambah RR. Yang ini R besar min R kecil. Nah, berarti ini karena ini dimintanya R kecil lebih besar daripada R besar, berarti ini R kecilnya taruh depan saja. Nah, baru ini kan selalu positif kan? Berarti R kecilnya taruh depan. Yang ini min itu ya. Nah, dikalikan R plus R kecil. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Itu ya. Nah, nanti ini harusnya ada yang saling menghilangkan lah ya. Nah, oke. Dan ingat ya, ini arahnya pada arah Y ya. Itu. Nah, oke, kita coba apa namanya operasikan ya. Ini R kuadrat R kecil ya. Ini dikalikan min R pangkat 3 ya. Oh, sorry. Recording in Tiba-tiba progress. masuk zoom aku. Sudah terlambat lah. Nah, tiba-tiba masuk zoom. Nah, berarti tadi Orangnya udah selesai. baru selesai. Bertabrakan linknya berarti ya. Ini R kuadrat R kecil kuadrat pangkat 3 ya. Ini min R kuadrat R besar, terus ini plus R kecil kuadrat min R kuadrat jadi ya. Ini dikurangi dengan yang ini. Nah, R pangkat 3 plus R besar kuadrat R gitu ya. Nah, terus mana lagi? Yang tengah ya.
plus R kuadrat R besar min R pangkat 3 terus min R kuadrat R min R kecil kuadrat. Nah, kita hapuskan mana yang bisa dihapus nih, ini ya dan ini. Terus min R pangkat besar pangkat 3 gak bisa ya, R pangkat 3 ini plus ini minus gak bisa, min R kuadrat R besar ini gak bisa juga, R ini plus ini minus gak bisa juga, min R kecil kuadrat. Loh, kok ini R pangkat 2 doang, mana yang salah ini? Oh, ini R pangkat 2 R ya, lupa ini. Nah, R pangkat 2 R, nah ini juga hilang ya, ini min plus ya, habis ya. Berarti sisa apa tuh? Sisa ini min R pangkat 3, nah berarti kan min R pangkat 3 besar ya. Terus ini R kecil pangkat 3 minus minus plus ya. Oh, 2 ya. Plus 2R pangkat 3, terus mana lagi? Min R kuadrat kecil, berarti kan min gini ya. Terus yang ini adalah plus 2 apa ini? R besar R kuadrat ya. Nah, oke. Berarti ini kita sederhanakan ya. Jadinya oh, sebentar. Hilang ya. Ini jadinya gini ya. Min 2R pangkat 3 plus 2R pangkat 3 ya. Ini kan sama ya, min 4 R kuadrat R besar ya. Nah, ini duanya tak keluarin lah. Ini jadinya min R pangkat 3 min 2R kuadrat R plus R kecil pangkat 3. Gitu ya penyederhanaannya ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini nggak bisa sederhana lagi kah? Bentar, saya cek dulu. Nah, bentar ya. Kalau misalkan ini bisa nggak ya dijadikan apa namanya, persamaan kuadrat, tapi ini pangkatnya 3. Bentar. Loh, seta. Ini plus ini plus ya. Terus ini. Loh, sebentar ya. Ini R kuadrat dikalikan R itu R pangkat 3 ya. Nah, ini loh, salah gini kan anu ya. Terus ini plus ya harusnya ya. Berarti yang bagian R kecil pangkat 3 itu saling melenyapkan. Nah, berarti suku ini nggak ada. Betul ya? Berarti sisa ini ya. Nah, kita harus sabar nih. Nih, sisa ini berarti. Nah, ini coba kita keluarkan lagi. Yang bagian R-nya ya. 2R gini ya, tak keluarin ya. Ini berarti ini jadinya kalau gitu, ini min R kuadrat ya. Yang ini jadinya plus R kuadrat ya. Oh, sorry, minus juga ya. Terus yang belakang ini jadinya kalau oh, ini min plus ya. Oh, ini min plus ya. Min 2R kuadrat. Ini apa ini? Min 2R kuadrat R. Oh, Masya Allah, aku kelupaan. Ini sesama suku sendiri malah kelupaan ya.
Ini loh. Nah, ini sama ini kan lenyap ya. Nah, terus ini sama ini lenyap. Nah, berarti sisa apa tuh? Yang ini sisa ini min R pangkat 3. Min R pangkat 3 berapa ini? Min 2R pangkat 3 gitu ya. Nah, maka sisa apa, Mas? Nah, ini A, ini minus. Kena minus itu plus ya. Berarti ini sama dengan mu 0 omega R pangkat 3 sin psi 2 dibagi 6 berapa? 3. Itu ya, Dek ya. Nah, ingat arah kemana? Arah Y. Gitu ya, Dek ya. Nah, inilah jawabannya, Dek. Nah, ingat ini offset ya. Outside yang bagian luar. Nah, oh lu, masya Allah lupa lagi. Ini bawahnya ada r kuadrat r kecil kuadrat ya. Nah, sederhanakan lagi nih, bisa ini. Berarti A-nya sama dengan mu 0 omega r pangkat 3 bagi r kuadrat r ya. Nah, sin psi dibagi apa ini? 3. Ya. Nah, R kuadrat yang kecilnya, Mas. oh iya, r kuadrat kecil ya. Nah, ini arah Hmm. Y begitu. Nah, Oh. itulah hasilnya. Ah, jauh beda. Hmm. Oke. Nah, ini Pak Bobi gimana ya? Gak ngerti aku. Ini loh, harus dikasih ini. Dikasih di mana-mana. Mau sekolahnya di Amerika ya, fisika MIT itu. Mau soalnya apapun, cheat sheet integral itu dikasih. Nah, ini jawabannya apa gitu. Nah, ini nggak dikasih. Ya Iya, walaupun bener. Bener, Heeh. Mas. Karena kan kita ngetes fisikanya, bukan matematikanya. Matematikanya biarlah ngetes matematika tuh di sini. Nah, di determinan 3 kali 3 ini gak apa-apa. Ngetes ini ngetes juga gak apa-apa. Lah ini nggak dikasih. Nah, integral ini kan nggak semua orang oke lah kalkulus tuh betul ya alatnya, tapi nek sesusah ini ya nggak esensial gitu loh. Ini sudah 3 halaman. Nah, gitu. Atau kalau mau disederhanakan lagi, ya ya boleh, boleh aja ya. Nah, ini omega r sin psi ini bisa disederhanakan lagi jadi omega cross r, itu juga boleh. Loh, sigmanya mana? Sigmanya lupa ya. Nah, ini sigmanya. Loh kan, lupa kan? Sejak kapan ini kita lupa ini? Oh ini mu 0 sigma per 4 pi ya. Nah, ini mu 0 sigma. Nah, ini sigmanya lupa ya. Hmm. Nanti ya. Ini ya, sigmanya di sini. Nah, ya, jangan dilupakan. Oke. Nah, yang ini ya. Atau kalau mau dijadikan gini, omega cross r, ingat ini yang r kecil ya. Itu nanti sama dengan ini. Masih sama dengan sin ya, omega r kecil sin psi gini ya. Ini juga bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Dijadikan kayak gini juga nggak apa-apa. Boleh. Gitu ya. Nah, seperti itu. R kecil kuadratnya sudah. Nah, gitu ya.
sebentar ya, hasilnya yang ini tadi apa ya? Masya Allah, lupa, salah lagi aku harusnya ini. Aku tahu salahnya di mana ini, Dek. Nah, ini kan ada R pangkat 3 ya. Nah, ada R pangkat 3. Terus hasil ini ada R pangkat 3. Berarti harusnya R pangkat 6. Kan ya? R pangkat 6 dibagi R pangkat 2, ya R pangkat 4. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, nih. Nah, ini bisa diganti nih. Ini R pangkat 4 ya. Nah, ini bisa diganti nih. Berarti ini sin psi-nya, berarti ini kan sama dengan gini ada ya. Omega cross R gitu ya. Ini minusnya nggak usah lah. Minus cross R dibagi dengan apa nih? Omega R. Berarti nanti ini A-nya. Nah, kita itu ingin menyatakan dalam suku omega dan R saja. Berarti ini jadinya mu 0 sigma, omeganya kan hilang ya karena sin psi-nya itu omega dibagi R. Berarti ini R pangkat 4-nya tetap. Nah, ini terus ini ingat ini ya, ini arah Y ya. Nah, ini kelupaan ini. Berarti ini apa ini? Dikalikan omega cross R. Nah, dibagi apa? Dibagi 3 R kecil pangkat 3. Nah, gitu ya. Ini adalah jawabannya untuk potensial vektor di luar bola gitu ya. Nah, kalau misalkan medan magnetnya itu gimana? Nah, gitu ya. Medan magnet di mana ini? Di dalam apa di luar ya? Medan magnetnya di dalam bola. Waduh. Ini ya. Yang B, medan magnet ini ya di dalam bola ya. Nah, kalau ini baru boleh pakai tadi itu B itu sama dengan rotasi A ini ya. Oke, berarti gimana dong kalau gini gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu ini. Nah, potensial vektornya itu gimana ya. Nah, ini meskipun ini apa namanya kita sudah tahu potensial vektor di luar bola, berarti nanti kita juga harus tahu ini potensial vektor di dalam bola gitu ya. Nah, itu dua-duanya harus kita dapatkan ini. Nah, berarti cari dulu apa? Cari A di dalam bola ya. Nah, berarti di dalam bola itu apa? R kurang dari R besar ya. Nah, kalau gitu berarti kita ambil lagi tadi fungsi yang ini. Nah, kalau misalkan R-nya ada di dalam bola, nah, kita ambil ya. Nah, ini berarti nanti ini kalau di dalam bola ini ya yang efek tuh di sini ya. Berarti nanti ini sama dengan R min R kecil karena R besarnya lebih besar daripada R kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, kalikan nih masing-masing ini. Nah, ini R kuadrat dikalikan ini ya, R pangkat 3 ya. Dikurangi R kuadrat R kecil ya deh ya. Tambahkan R kuadrat R besar min R pangkat 3 tambahkan R kuadrat R kecil tambahkan minus R kecil kuadrat jadi ya. Dikurangi yang kanan ini. Nanti berarti ini R pangkat 3 tambahkan R kuadrat R tambahkan R kuadrat R besar min R pangkat 3 ya, min R kuadrat R min R kecil kuadrat jadi ya. Ini sama ini habis, ini sama ini habis. Nah, terus
ini sama ini habis, ini sama ini habis. Nah sekarang min R pangkat 3 kecil, min plus habis, sisa loh kok habis semua. Bentar, bentar ya, kok habis semua ini. R kuadrat dikalikan ini betul, terus yang ini R kuadrat R besar min R pangkat 3 betul, nggak ada yang salah. Kok dikalikan semua lah 0 ntar ya. Bentar, ini sama ini sih habis ya. Nah ini harusnya sisa yang ini R pangkat 3 kecil ini. Mana yang salah ya? Kok 0? Nah, dicoret semua 0 dong. Min plus itu habis. Sebentar. Oh alah, ini loh. R kuadrat dikalikan ini, R kuadrat R betul. R kuadrat kecil dikalikan R kan plus. Nah, ini kan plus tandanya ya, kelupaan lagi nih. Jadi aku tuh tahu soal ini jawabannya keliru itu pasti sense-nya itu kerasa deh. Makanya aku selalu koreksi ulang ya. Ini, nah sama ini ya nggak habis ya, min plus ya. Berarti jadinya sama dengan min 2R kecil pangkat 3 ya dia. Maka ini jawabannya gimana nih? Nah ini 2 ya, 2 di atas ini sama 2 di bawah ini kan saling mencoret ya, min plus ya. Berarti ini mu 0 omega sigma gini ya, R pangkat 3 sin psi. Nah ini dibagi dengan 3 R kuadrat R kecil kuadrat dikalikan apa ini? R kecil pangkat 3 ya. Nah oke, ini habis sama ini habis sama ini, berarti sisa apa ini? Mu 0 omega sigma R besar R kecil sin psi dibagi apa ini dek? Dibagi 3 ya. Ingat arahnya pada kemana? Arah Y ya. Dan dek Kamila ingat bahwa nanti ini bisa disederhanakan juga ini, bahwa omega cross R ini kan sama dengan omega R sin psi ya, pada arah Y ya. Berarti itu omega R sin psi, pada sin psi nya itu jadi gimana ini? Jadi ini bisa diganti deh. Maka ini jadinya mu 0 R sigma per 3 omega cross R. Nah ini ya, ini medan potensial vektor untuk di dalam bola gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah maka kita rangkum ini sekarang. Nah potensial yang di dalam dan di luar itu bagaimana gitu ya. Yang di dalam tadi kan gini ya, mu 0 R sigma. Jadi meskipun kita nggak butuh yang luar untuk bagian A, tetap kita harus cari gitu ya, untuk menjawab yang B. Ini ya, mu 0 R pangkat 4 sigma tadi ya, dibagi 3 R pangkat 3 omega cross R gitu ya. Ini dalam, ini luar bola ya. Nah inilah jawabannya. Nah tadi ada ya, kalau misalkan Dek Kamila menyerah di mencari integral ini, bisa pakai ChatGPT ya. Nah ini
aku pakai ChatGPT ini deh, ketemu ini. Nah tapi kalau secara teori kalkulusnya pakai ini. Nah itu ya, misalkan nggak nemu-nemu nih, ya sudahlah ChatGPT ya. ChatGPT itu udahlah pasti ada itu. Coba di kamera cek ya. Nah tapi jangan ngeplak-ngeplak ChatGPT. Di Kamila harus narasikan dalam matematik gitu, ketahuan orang pakai ChatGPT itu. Nah itu ya. Nah sekarang ini omega cross R nya nanti ini bisa Dek Kamila kembalikan ya. Nah kenapa harus dikembalikan, karena nanti ini apa namanya, ini bisa dikembalikan ya. Nah kenapa dikembalikan mas, karena koordinatnya nanti beda. Omega cross R ini bisa pakai koordinat Y ini ya tadi ya, bisa juga pakai koordinat V karena kan diputar terhadap V juga bisa. Maka ini nanti jadinya ini omega R sin theta. Nah kalau pakai psi, nah kalau pakai theta ini pakai koordinat ini deh, pakai koordinat V. Nah ini, nah tapi kalau pakai koordinat psi ini ya, itu pakai arah Y. Loh kenapa mas? Nah ini Dek Kamila lihat sini, ini ya, omega kalau dicrosskan terhadap R ini pakai psi bisa, tapi arahnya kemana? Arah sumbu Y. Ini ya, bisa dibayangkan ya, ini dicrosskan ke sana, berarti kan arahnya kemana dek? Ke sini ya, gitu. Nah bisa nggak pakai apa namanya, pakai bagian yang sin theta? Bisa. Nah ini omega cross R dicrosskan terhadap theta, jawabannya bisa ya. Nah diproyeksikan sini, tapi arahnya nanti kemana? Arahnya ke bagian yang V di sini deh. Nah ini sin V ya, sorry V topi ya, arahnya V topi dicrosskan ke sana. Jadi gitu ya, ada dua cara mengcrosskan, pakai sudut yang psi atau pakai sudut yang theta. Dua-duanya sama-sama sudut apa namanya di Visma itu namanya, sudut polarnya sama ya gitu. Nah tapi beda arahnya gitu ya deh ya, seperti itu. Nah oke, udah tadi sudah gini. Nah sekarang bagaimana dengan apa namanya, eh, medan magnetnya? Nah medan magnetnya nih, B nya sama dengan rotasi dari A gitu ya. Nah ini koordinat nabla untuk koordinat bola itu gimana, aku lupa ya. Nah kita cek buku Visma dulu. Nah oke Kamila apal, bagus lah. Nah kenapa pakai koordinat bola mas? Yaitu karena fungsinya fungsi R theta V ya. Nah udahlah tak browsing aja ya, aku lupa. Aku nggak pernah apal-apal ini koordinat nabla ini dari S1. Nabla in spherical ya. Nah kayak gini-gini mbok ya dikasih cheat sheet gitu loh. Ini ya, nah ini tak kasih ini langsung lah ya. Nah apa itu, rotasi A untuk koordinat bola ya, itu bentuknya gini, seper R sin theta ini ya, do theta apa ini, AV sin theta min do A theta per do V ya, ini arah R, terus ditambah seper R dikalikan seper sin theta ya, do AR do V ya, do R RA V. Nah ini theta ya, ini seper R ya, R apa ini, theta ya dia, ini min do AR do theta. Nah ini biar ini tahu dari mana mas ini mas? Nah aku browsing ini ya, nggak hafal soalnya. Nah oke, sekarang A theta
AR tuh yang mana gitu ya. Nah, ini adanya cuma AV doang. Jadi yang ada di sini itu adalah AV. Kenapa Mas? Karena ini arahnya koordinatnya AV gitu ya. Berarti selain daripada itu ya nol, ya ini nol gitu ya. Yang ini nol, yang ini juga nol, yang ini juga nol. Nah, berarti sisa apa tuh? Nah, ini ya, seper R sin theta do theta, apa ini? AV sin theta gitu ya deh ya. Nah, dikurangi apa nih deh? Dikurangi seper seper apa ini? R sin theta gitu ya. Loh, kok seper sin theta? Bukan. Min seper R do R R A V pada arah theta gitu ya deh ya. Ini. Nah, seperti itu. Nah, terus A yang dipakai yang mana, Mas? Yang dipakai ya yang dalam toh. Ini ya. Tadi A yang dalam apa itu? A yang dalam ini ya. A-nya ini A yang dalam ini itu adalah tadi mu 0. Loh, kok di sini aku nulisnya? Ini mu 0 R omega sigma ya deh ya per 3 dikalikan apa ini? R sin theta. Nah, iya, V-nya nggak usah karena sudah ini kan sudah skalarnya. Nah, ya udah ini eh apa namanya? Masukkan ke sini deh. Ini seper R sin theta gitu ya. Nah, gitu ya. Ini diturunkan do theta. Ini apa nih? Mu 0 R omega sigma R kecil per 3 sin theta dikalikan sin theta. Berarti sin kuadrat theta ya. Dikurangi apa nih? Seper R do R. Nah, ini R dikalikan AV ya. Ini R. Ini T theta ya. Ini R dikalikan AV. Berarti ini semua dikalikan R ya. Mu 0 R omega sigma R kuadrat sin theta dibagi 3 gitu ya. Nah, turunkan nih ya. Berarti ini diturunkan terhadap theta jadinya gini ya. Mu 0 omega R kecil gitu ya. Dikalikan apa nih? 2 sin theta cos theta ya, turunannya ya. Ini dibagi apa, Mas? Dibagi 3R sin theta ya deh ya. Gitu ya. Nah, ini sama dengan apa ini? Sinnya coret ya. Nah, sinnya coret. Sinnya coret pada arah apa nih? Pada arah R ya. Yang ini min theta per R ya dia. Ini sepertiga. Terus ini R kuadrat turunkan terhadap R. Berarti ini gimana nih? 2R mu 0 R omega sigma sin theta per 3 gitu ya dia. Moncrot coret ya. Nah, oke. Aman ya. Oh, ini kok ada sepertiga lagi. Nah, ini ya. Nah, nanti ini sepertiganya keluarin saja gitu ya. Ini R kecilnya juga coret ya. Berarti ini jadinya mu 0 omega R sigmanya lupa lagi di sini. Sigma per 3 keluarin ya. Nah, ini ada 2 ya. Masing-masing ada 2 ya deh ya. 2 per 3 ya, keluarin aja. Sisa apa tuh? Sisa cos theta R topi dikurangi apa nih, Dek? Sin theta theta topi. Nah, itu ya deh ya. Nah, ingat deh, ini eh, kalau kita ambil koordinat kartesian, ini sama dengan apa ini? Ya, ini sama dengan koordinat z topi. Nah, kalau di Vismat gitu ya. Maka gitu ya. Maka jadinya jadi gimana tuh? Nah, sebenarnya sampai sini sudah benar, sudah 100 lah. Ya kali kita mau perfect amat. Ya 2 per 3. Nah, ini kalau kita mau sederhana nih. Omega R sigma ya. Nah, arahnya z topi. Nah, inilah medan magnet di dalam bola. Insya Allah 100% benar ini deh. Nah, seperti itu ya deh ya.
Gimana, ada pertanyaan? Amankah? Aman Mas. Gitu ya. Yang B, ini, ya jawabannya sama deh. Sama dengan apa? Saya tuh ngerjain yang momen magnetik, jawabannya gitu Mas, tapi Hmm, pakai momen dipol yang rumusnya M. I kali A itu ya. Vektor. Heeh. Mm-mm. Nah, seperti itu ya. Cuman yang A tadi salah. Lo aneh loh, kalau kalau A benar harusnya, kalau A salah B-nya salah biasanya deh. Tapi kok aneh? Ini A saya tuh nggak sampai ini Mas, nggak sampai yang ini nggak selesai integralnya. Walah. Cuman mu 0/4 pi 2/3 sigma Hmm, eh omega R3 per R kecil pangkat 3. heeh, gitu ya. Ya, termasuk susah sih soal ini. Ini aja udah 5 halaman ya. Gitu. Nah, tak kasih petunjuk yang nomor 3 dulu ya. 3A dulu lah ya. Nanti yang 3B lanjutkan besok. Malah kalau menurutku yang 3B itu, nomor 3 ini lebih enak. Tiga Lebih, a ya Mas. iya, 3A itu lebih enak. Nah, iya. Nah, jadi ini, wah ini kalau misalkan Vismatnya lemah udah susah ini deh. Nomor 2 nomor 3 itu Pak Bobi itu benar-benar ngetes Vismat, dan ini lagi-lagi ini tutup buku ya. Meskipun nomor 1 itu ngetes Vismat itu pernah tak ajari ya, nomor 1. Nah, nomor 1 itu, Ya penasaran ya, hmm, nomor 3A gimana sih? Aku tuh ngerjain tapi nggak tahu bener apa enggak. oke, ada 3 equation lah. Iya. Soalnya yang teori green udah pasrah itu soalnya salah persamaannya. Kerjakan dulu yang Lupa. tenang. Ini ya, jadi jawaban B bergantung pada jawaban A. Nah, kok bisa mas, tak tunjukkan ntar. Ini divergensi B0 dan, loh, hilang. Sebentar ya. Apa nih? Loh, bentar, gak masuk. Apa tadi yang terakhir? Ini 0, rotasi E sama dengan min dB dt ya. Oke, diminta persamaannya A. Nah, oke. Dan J-nya itu adalah sigma E, gitu ya. Nah, dari mana nih kita mulai nih? Oke, yang jelas ini harus, persamaannya harus masuk semua ya. Aku ingin mulai dari sini lah. Rotasi E min dB dt ya. Dan yang jelas B-nya adalah rotasi A. Nah, seperti ini tuh ya. Oh, sebentar ya. Jangan dari sini lah. Ini Pak Bobi mintanya kondisinya column gauge. Nah, sah-sah saja sih aku mulai dari sini juga nggak apa-apa. Ingat, rotasi berarti ini adalah rotasi A. Gini ya. Ini mu 0 J-nya sigma E gini ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini kalau kita kerjain kan jadinya gini ya. Laplasian A, koreksi kalau aku salah ya, ini karena aku sering ketukar. Ini ya. Ini berarti ini mu 0 sigma E. Nah, di sini, eh, apa ini? Karena column gauge berarti divergensi A-nya itu 0. Ini. Column gauge ya.
seperti itu. Maka sisa equation yang pertama saja, ini ya, mu 0 sigma E. Sebentar ya, ini kayaknya ini yang minus ya, ini yang plus ya, berarti ini minus ya. Nah ini divergensi A sama dengan mu 0 sigma sigma E, gitu ya deh ya. Ini adalah persamaannya ya. Nah atau kita bisa tuliskan juga ini sama dengan min mu 0 C, ini ya. Ini adalah persamaan Poisson. Iya, persamaan Poisson ya. Kalau Laplace ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke. Sekarang kenapa? Nah, coba sekarang yang bagian yang kanan, rotasi ini persamaan dinamiknya ya. Tentukan persamaan dinamika atau potensial vektor A dengan mengambil kondisi gauge kalem. Nah, kita coba lagi bahwa ini rotasi E sama dengan dB dt ya. Rotasi E ini sama dengan min dB dt ya. Nah, sekarang aku pengen kerolkan dari kiri ya. Saat ini min d dt, karena ini persamaan dinamik ya. Dinamik itu harus ada T-nya. Ini rotasi B ya. Nah, oke. Nah, ini jadinya kan gini ya. Min Laplacian E itu sama dengan plus ini ya dia. Ini divergensi dari E ya. Nah, oke. Yang ini rotasi B, dimana ini bisa dijadikan gini kan, ini rotasi A ya, kerelkan gini. Nah oke. Nah kita lanjutkan, jadinya Laplacian E dan apa namanya divergensi E gitu ya. Oke. Nah, Laplacian E itu apa hasilnya ya? Divergensi E ini hasilnya adalah ini ya. Rho per epsilon 0 ya. Nah. Oke. Nah, yang ini, yang kanan ini coba tak jabarkan dulu. Ini ya. Ini hasilnya apa ini? Tadi sama ya. Ini sama dengan min Laplacian A tambahkan gini ya. Nah, gitu toh. Ini ya 0. Nah, berarti nah ini sama dengan ini. Ya. Min Laplacian A gini ya. Ini ada ya. Nah, terus nah yang ini itu hasilnya apa ini? Ini harusnya sama ya, harusnya ya. Rotasi E. Nah, ini kan hasilnya kan rho per epsilon 0. Iya kan ya? Itu. Nah, terus yang ini apa ini? Yang ini apa ini? Yang ini divergensi E ini sama dengan rho per epsilon 0 juga. Sama ya ini ya. Nah, berarti apa artinya, Dek? Ini 0. Nah, berarti di sini didapatkan ya. Kan gini ya. Kesimpulan yang kedua, berarti kan gini ya. Nah, ini kan tadi sudah ada hasilnya. Nah, ini ya. Ini hasilnya 0. Artinya Laplacian A itu sama dengan konstan. Berarti mu 0 J ini adalah suatu konstan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, solusi A-nya ini apa? Gitu. Untuk menjawab bagian yang B-nya ya. Gitu. J-nya ini konstan. Nah, J-nya itu konstan ya. Nah, pertanyaannya, ini persamaan dinamiknya itu ini ada ya hasilnya ya. Sama kan ya?
Nah, yang B ini pakai fungsi green. Nah, tak tunjukkan aja dulu. Nah, kalau pakai fungsi green itu gimana? Ya, ini kan Laplacian A ini sama dengan ini harusnya minus ya. Minus ya harusnya ini, nggak bisa positif ya. Minus mu 0 J ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat lihat dulu fungsi greennya. Nah, fungsi greennya ini adalah ini ya, ART D3X ya. ART ini ya, integral D3X ya. G R min R aksen, T dikalikan A R ketika 0. Nah, ini gimana caranya Dek Kamila menuliskan apa namanya, mengerjakan transformasi Fourier? Kan dimintanya pakai transformasi Fourier toh, kata Pak Bobi ini ya. Nah, menggunakan dalam representasi Fourier dengan mengasumsikan integrasi dapat dipertukarkan. Nah, enak lah kalau dapat dipertukarkan ya. Nah, Dek Kamila ingat rumusnya transformasi Fourier itu gimana? Yaitu ini ya. Nah, aksen, T. Itu gini rumusnya ya. Nah, oke. Berarti kan yang namanya transformasi apa Fourier itu ya, mentransformasikan domain posisi ke domain momentum ya. Domain momentum itu omega apa namanya, dari x jadi k ya. Jadi nanti ini berubah gini ya, integral ini ada ya, d omega per 2pi gini deh, ini dikalikan a r, 0 apa itu nih. Nah, ini g k omega ya. Nah, ini, nah dikalikan ini lagi, integral d3k ini ya per 2pi pangkat 3 gitu ya. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah G-nya ya kan ya. GR min R aksen T gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tentukan pertanyaannya ini itu bentuknya gimana gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana, Mas? Ya lihat lihat persamaan Laplace tadi. Ini ya, min mu 0 J. Nah, itu. Gitu ya. Nah, sebentar ya. Ini aku sambil buka buku Vismart nih. Oh, enggak. Salah aku ya. Sebentar ya, tak tunjukin apa namanya? Transformasi Fourier ya. Fourier ya. Fourier itu gini ya. Fx batasnya G alpha gini kan ya. D alpha ya. Nah, sedangkan Gx-nya itu pasti gini ya, 1/2pi. Ini kok satu dimensi ya. Integral fx pangkat min pi alpha x dx. Nah, pertanyaannya di sini representasinya adalah yang x ini. Sorry, kok x toh? Alpha. Ini ya, di soalnya itu gini bentuknya. Nah, sekarang, nah ini nggak ada e-nya. Berarti e-nya ini adalah apa namanya? G-nya ini ya. Nah, ini e-nya adalah G-nya ini ya. Nah, ini ya. Gitu. Ini ya. Seperti itu ya. Nah, nggak ada e-nya ya. Oke, sebentar tak lihatkan dulu. Tak cocokin ya, harus sama kayak gitu ya. Sebentar ya.
Oh iya ya, betul ya. Ini. Nah, oke ya, betul ya. Oke. Nah, pertanyaannya, enggak, aku ingin memastikan saja agar aku ini nggak ngawur gitu ya. Nah, ini Dek Kamila lihat sekarang di sini AR0 ya. Nah, ini berarti solusinya ini apa kira-kira? Nah, kalau solusi T-nya kan pasti gini ya. Solusi apa namanya? Solusi T-nya kan pasti gini ya. Eh A gitulah ya. Apa amplitudonya A0 gitu ya. AE pangkat I K dot. Nah, kita ambil gini ada ya. Ini min I omega T. Betul gitu ya. Solusinya kan gini. Solusi fungsi gelombangnya. Gini ya. E pangkat I K dot R min R aksen min omega T ya, atau sinus kosinus lah ya, seperti itu. Nah, oke ya. Nah, Dek Kamila bisa kerjakan ini pakai eh, separasi separasi variabel ya, Dek ya. Gitu. Nah, nah nah ini tentu saja nanti asumsinya apa, asumsinya asumsinya ini nanti asumsikan J-nya itu 0 ya. Nah, tidak ada sumber di sana. Nah, tapi ini kita kita inginkan AR, 0. Nah, T-nya 0. Berarti kalau T-nya 0 gimana ini? Berarti ini A0 ya. E pangkat I K dot R min R A R aksen ya. Gitu. Gitu ya. Nah, baru nanti Dek Kamila masukin ke sana ya, ke fungsinya ya. Nah, tapi ini Oh, hasil yang hmm, itu ya Mas ke fungsi void yang tadi. hmm, betul ya. Tapi ini aku pending dulu lah ya, biar apa namanya? Karena ini panjang ya, masih panjang lagi ini. Nah, tapi aku Iya, kasih aman-aman Mas. kasih awang-awang tuh seperti ini ya, gitu, kurang lebih gitu. Mm-mm. Oke. Nah, ya ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Kita lanjutin besok lah. Kapan ya, nak ya, serah. Besok sih sebenarnya nggak tahu ya besok tuh UTS apa nggak Hmm. ada pemberitahuan. Sabtu bisa sih Mas saya Hmm. Sabtu Ini pagi. terakhir kapan sih? Minggu. Minggu ya. Oke, pokoknya sebelum itu. Tapi diketik Mas. Waduh. Ya sudah, cicil dulu apa yang ada ya kalau gitu ya. Nah udah kalau nomor satu udah Heeh. ya tinggal nyusul yang ini Heeh. Ini sama yang heeh. Indiannya. Iya. Ini kurang yang B ya. Nah, yang B ntar apa namanya?